perkenalkan nama saya Jingga Cahyani dengan NIM 2022-737. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting di dalam dunia akuntansi. Apa sih itu? Yaitu adalah kritik terhadap asumsi-asumsi akuntansi positif. Nah, secara teori, akuntansi positif itu sifatnya sangat netral dan objektif. Tapi pada kenyataannya, teori itu tidak selalu sama dengan apa yang terjadi di dunia nyatanya. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, aku bakal membahas salah satu kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu adalah manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia pada tahun 2018. Yang pertama itu ada asumsi rasionalitas manajer. Jadi manajer itu dianggap bersifat rasional demi kepentingan pribadinya. Mungkin supaya bisa mendapatkan bonus atau nilai sahamnya dia menjadi naik, atau bahkan supaya dipandang baik oleh investor-investornya. Kedua, pasar modal itu efisien. Pasar bisa langsung menyesuaikan harga saham berdasarkan informasi keuangan yang didapat. Nah, artinya ketika laporan keuangan itu baik, maka mencerminkan harga saham itu ikut naik. Nah, yang terakhir itu ada teori kontrak, di mana laporan keuangan itu berfungsi sebagai dasar kontrak, misalnya kayak pemberian bonus kepada manajer, atau kepercayaan kreditur, atau bahkan sampai ke keputusan investor. Nah, dari teori tadi sih sangat logis ya, tapi nanti kita lihat apakah dari asumsi-asumsi tadi benar-benar ada di dalam kasus PT Garuda Indonesia. Pada tahun 2018, PT Garuda sangat mengejutkan karena telah mencatat laba sebesar 11,3 miliar rupiah. Padahal tahun-tahun sebelumnya itu dia selalu rugi. Ternyata ada pendapatan sebesar 239 juta US dollar dari kontrak kerjasama jangka panjang oleh Mahata Aeroteknologi yang dimasukkan ke dalam pendapatan pada tahun itu. Padahal kan uangnya belum masuk. Nah, yang jadi masalah, ada dua direksi dari PT Garuda ini, mereka tuh menolak untuk menandatangani laporan keuangan. Maka dari itu, OJK dan Bursa Efek Indonesia itu akhirnya ikut turun tangan, sehingga menghasilkan hasil kalau laporan itu dianggap secara tidak wajar, dan Direktur PT Garudanya dikenakan sanksi administratif. Kemungkinan besar ini terjadi mungkin karena PT Garuda ingin terlihat baik atau bagus di mata investor, publik, dan juga pemegang sahamnya. Atau bisa juga mungkin karena ada tekanan supaya perusahaan plat merah ini bisa segera balik modal. Yang pertama di sini ada rasionalitas manajer. Nah, tadi kan udah kita bahas di teori kalau misalnya manajer bertindak rasional itu untuk kepentingan pribadinya. Tapi ketika rasionalnya itu malah merugikan investor dan banyak pihak, apa masih bisa dibilang netral? Nah, di dalam kasus Garuda tadi kan, direksi itu lebih memilih untuk menampilkan untung, padahal kan belum ada arus kas masuk. Nah, itu mungkin bisa dikatakan rasional buat mereka, tapi bisa jadi misleading untuk stakeholder lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada efisiensi pasar. Nah, secara teori yang tadi udah kita pelajarin, kalau pasar itu kan ternyata bisa menyesuaikan kondisi tergantung informasi di laporan keuangan. Nah, nyatanya di sini kalau sebenarnya pasar itu beneran efisien, seharusnya kan harga saham si PT Garuda itu langsung turun kan.
ketika saat itu laporan keuangan dipertanyakan. Tapi nyatanya pasar itu baru bereaksi ketika media itu ramai dan beberapa regulator itu akhirnya turun tangan kan. Nah, jadi bisa dikatakan kalau pasar di sini tuh nggak otomatis bisa membedakan atau menyaring informasi yang valid dengan informasi yang sudah dimanipulasi. Nah, terakhir di sini ada teori kontrak. Jadi yang tadi udah kita bahas mengenai teori kontrak itu, teori di situ kan dia bilang kalau misalnya laporan keuangan itu bisa menjadi dasar pemberian bonus dan keputusan bisnis. Tapi ternyata pada kenyataannya justru karena ada beberapa tekanan target laba dan bonus berbasis kinerja, mungkin itu bisa sangat mempermudah untuk memanipulasi laporan keuangan. Nah, karena itu sistem kontraknya itu malah bisa menyebabkan manajer itu main angka dalam menyusun laporan keuangan. Kesimpulannya, asumsi-asumsi akuntansi positif itu sebenarnya memang sangat menarik di atas kertas. Tapi kalau diterapkan tanpa kontrol dan etika, itu sangat bisa berbahaya dan merugikan banyak pihak. Dilihat dari kasus Garuda tadi, itu menunjukkan kalau manajer itu bersifat atau bersikap rasional tetapi tidak etis. Dan ternyata setelah kita pelajari, pasar itu tidak selalu efisien karena informasi itu bisa dimanipulasi. Jadi secara langsung pasar itu tidak bisa mendeteksi mana informasi yang sudah dimanipulasi dan mana informasi yang sesungguhnya. Kemudian yang terakhir, kontrak berbasis akuntansi itu ternyata bisa sangat disalahgunakan dan merugikan banyak pihak. Jadi penting banget nih buat kita mahasiswa akuntansi dan calon-calon akuntan untuk gak cuma ngerti teorinya aja, tapi kita juga harus bisa bersikap kritis dan menerapkan sifat etis di dalam dunia akuntansi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.